Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman Basnas dimanapun berada, semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Hari ini kembali di kajian Ramadan Basnas Kabupaten Cilacap, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ada beliau Bapak Hamidan selaku Wakil Pimpinan 4 Bidang SDM dan Umum Basnas Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah baik, Mas Irfan. Terima kasih sudah Alhamdulillah, menyempatkan ya. waktu untuk mengisi kajian Ramadan Basnas Kabupaten. Alhamdulillah. Hari ini banyak yang bakal kita bahas, terutama terkait bulan Ramadan. Langsung untuk pertanyaan pertama, bulan Ramadan kan sering dikaitkan dengan bulan perubahan. Sebenarnya perubahan yang seperti apa sih yang seharusnya ada di bulan Ramadan itu? Ya, terima kasih Mas Irfan. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, rekan-rekan sekalian, Basnas, dan seluruh umat Islam yang berbahagia. Alhamdulillah, tentu kita bersama-sama bersyukur bahwa kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan Ramadan ini adalah bulan yang memang menjadi bagian kita bersama-sama. Kehadirannya adalah kehadiran yang ditunggu-tunggu oleh kita bersama-sama. Semua umat Islam, apalagi dalam surat Al-Baqarah yang menjadi yang sangat populer, yang kita selalu mubalik, kita selalu mendengarkan menjadi dalil utamanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kita sebagai orang yang beriman dipanggil oleh Allah, wahai orang yang beriman, wajib bagi kamu untuk berpuasa. Sehingga kedatangan bulan Ramadan ini harus memang menjadi bagian penting dari kita untuk menjadi bagian dari bagaimana kita bersama-sama menjalaninya dengan baik, dengan maksimal, untuk membersihkan. Jadi ini bisa jadi Ramadan adalah bagian dari bulan yang bisa untuk kita bermuhasabah, bisa untuk kita membersihkan hati, membersihkan jiwa, dan juga mengevaluasi. Ya, para sufi mengajarkan bahwa puasa bukan sekedar kita menahan lapar, menahan minum, dahaga, menahan haus, atau juga kalau ini menahan hawa nafsu, menahan suami istri gitu. Tapi juga bagaimana kita secara maksimal mengendalikan nafsu sehingga kita bisa membersihkan nafsu kita, hati kita, sehingga langkah-langkah kehidupan kita ini lebih tertata. Sehingga mengungkapkan, ada salah satu Imam Al-Ghazali kemudian mengungkapkan bahwa puasa sejatinya adalah melibatkan banyak aspek, yaitu aspek diri, aspek bukan hanya fisik tetapi juga aspek hati kita, aspek pikiran-pikiran kita, sehingga Ramadan kemudian menjadi bagian dari akan Syahrul Mubarak, sehingga Ramadan insya Allah akan menjadi keberkahan untuk hidup kita. Berarti intinya perubahan itu nggak hanya diri, tapi artinya memang nantinya ujungnya adalah kita harus sebagai umat Islam, umat yang beriman, ketika ketika kita sudah masuk pada kawah canda terbuka bulan Ramadan ini, setelah kita masuk ganti bulan menjadi bulan Syawal, ini kita sudah berubah, ketakwaan kita lebih naik, ketakwaan kita lebih baik, sehingga derajat takwa yang sudah kita dapatkan selama latihan berbagai hal, baik lahir batin, termasuk pikiran kita, termasuk banyak hal dari perilaku kita, maka insya Allah kita seperti lahir kembali. Harus lebih baik hidup kita, harus lebih terarah hidup kita setelah selesai bulan Ramadan. Maka dengan modal ketakwaan itulah kita akan lebih baik dan derajat takwa kita akan naik. Itu, sekilas itu. Oke, biasanya kan bulan Ramadan ini sekedar jadi rutinitas aja nih Pak. Ya. Jadi seolah-olah tidak ada sesuatu yang bisa dinikmati. Sebenarnya bagaimana sih cara menikmati bulan Ramadan? Ya, jadi memang
kalau kita mau menjalani dengan maksimal, dengan aturan, istilah kalau dalam dunia zakat itu adalah kita menjalani dengan aman regulasi, aman syar'i gitu ya. Artinya kita syariahnya benar, aturan-aturannya, rukun syaratnya juga kita lakukan, kita lengkapi, yang wajib kita laksanakan, yang sunnah kita maksimalkan, maka banyak hal kita bisa minimal ada 5 atau 7 hal bisa kita ini kan, 5 hal lah bisa kita mengambil hikmahnya, nantinya akan bisa. Yang pertama tentu memaknai makna puasa. Jadi bagaimana puasa ini kita maknai dengan baik. Bagaimana puasa di bulan Ramadan ini bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Ini kita tetapi juga bentuk pengendalian diri, ini saya sampaikan tadi. Peningkatan spiritual, bagaimana batin kita sebagai umat Islam, kita menanamkan dalam hati bahwa Ramadan ini momentum untuk bagaimana ada sesuatu yang berubah di masa yang akan datang. Jadi bagaimana perubahan yang kemarin umpamanya dulu mustahik, besok setelah Ramadan menjadi mustahik. Yang kemarin biasa tangan di bawah, besok tangan di atas. Besok yang biasa sholatnya belum teratur dan sebagainya, besok lebih baik, lebih teratur. Termasuk perubahan fisik juga tidak apa-apa, tetapi pada substansinya ya yang penting ada hal yang lebih baik di masa yang akan datang. Itu seperti prinsipnya prinsip agama, bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Jangan sama, Ramadan harus menjadi momentum kita bersama-sama memperbaiki. Karena itu tadi, Ramadan adalah momentum sebagai kawasan dan bukannya kita umat Islam dan umat muslim. Yang kedua, hal yang harus ini ketika kita ingin ada perubahan adalah meningkatkan ibadah dan amal kebaikan, amal soleh kita. Bagaimana Ramadan ini momentum yang kemudian harus kita tingkatkan nilai ibadah kita. Bagaimana kita bisa taqarrub, bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan kebaikan yang ada, yang dilipatkan pahalanya pada bulan Ramadan. Sehingga kita memang dianjurkan memperbanyak sholat, baca Al-Quran, kitab takmir, termasuk adalah kesempatan setiap sholat ada bawa dana, bawa uang untuk sedekah, bawa uang untuk infak, karena kan orang yang ingin mencapai takwa itu salah satunya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, harus mau menginfakkan, mau keadaan lapang maupun keadaan sempit. Nah, itu yang kedua. Jadi sempatkan beramal soleh, tingkatkan ibadah. Kemudian yang ketiga, kebiasaan menambah ilmu. Ada dibiasakan setiap malam baca Quran, itu bagian dari tadarus Al-Quran, ada bagian menambah ilmu. Ada kajian-kajian seperti di podcast Basnas, itu ada kajiannya, ada nilai ilmunya. Itu ini hal yang bagus. Kemudian yang keempat adalah membangun kebersamaan dan solidaritas. Bagaimana Ramadan ini adalah momentum bersama-sama kita sesama umat Islam ini saling peduli dengan orang lain. Ada banyak kesempatan kita beriftar, berbuka bersama. Ini adalah kesempatan bersedekah dengan orang lain, berinfak dengan orang lain, memberikan kepedulian. Termasuk ada nanti di akhir ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu, zakat adalah bentuk dari kepedulian agnia kepada orang yang tidak mampu, yang mustahik, 8 asnaf yang. Sehingga ini kita belajar peduli dengan orang lain. Nah, yang kelima adalah Ramadan menjadi bagian dari kita momentum untuk muhasabah, untuk merenungkan, memperbaiki apa yang terbaik yang akan datang bisa kita lakukan. Jadi seperti perubahan waktu, Ramadan adalah bagian dari bagaimana kita lahir kembali di setelah Ramadan. Kita bisa lebih suci, kita lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi itu, jadi Ramadan adalah waktu yang tepat untuk merenungkan diri dan memperbaiki akhlak kita, akhlak lahir maupun batin dalam bulan Ramadan. Dan kita selalu mengintrospeksi, berusaha menjadi yang terbaik untuk
baik pribadi kita, keluarga kita maupun lingkungan bersama lingkungan kita. Saya kira itu sekilas ya. Terima kasih ya Pak. Pada intinya ini benar-benar ilmu baru buat kita semua. Konsistensi akan ibadah selama bulan Ramadan itu harapannya harus bisa diteruskan setelah bulan Ramadan ini selesai. Ya betul. Jadi tentu setelah kita selesai Ramadan, kita berubah, kita sudah fitri, sudah kembali fitrah, dan kita masuk bulan Syawal. Syawal itu adalah bulan peningkatan, bulan lebih baik, bulan bagaimana kita meningkat bertahap lebih baik. Kemarin bolong-bolong, besok bisa memperbaikinya. Kemarin apa tadi disebutkan mustahik, besok muzaki. Kemarin infaknya 50, besok bisa 100 dan sebagainya. Itu proses, dan ini momentum Ramadan berubah menjadi bulan Syawal nantinya. Kita sih masih 20 harian lagi lah ya. Ya itu menjadi bagian dari pelajaran kita, dan momentum ini harus kita maksimalkan. Mumpung masih 20 hari ke depan atau berapa belas ke depan, kita sekarang 13 atau 14 ini ya, masih separuh perjalanan kita ke sana. Nanti insya Allah harus banyak hal yang kita maksimalkan, dan tentu kuncinya ya fastaqim, kita istiqomah, insya Allah akan mendapatkan yang diinginkan dari puasa, derajat takwa di yaumil qiyamah. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kita bakal masuk ke sesi tanya-tanya zakat atau Q&A bersama Pak Hamid. Oke. Terima kasih Bapak sudah membersamai kami. Alhamdulillah. Di kajian Ramadan Basnas Kabupaten Cilacap. Dan buat teman-teman Basnas semuanya yang belum like, comment, share, subscribe, jangan lupa langsung aja di YouTube Basnas Kabupaten Cilacap. Terima kasih Pak. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.